Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya, semuanya bersuka cita hari ini, amin. Apa kabarnya hari ini saudara, luar biasa? Sehat-sehat, amin. Yang bersuka cita saudara boleh berdiri dulu bersama-sama dengan saya. Haleluya. Saudara boleh tengok kiri kanan saudara, kasih salam. Katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Haleluya. Dimanapun saudara berada pagi hari ini, kita berikan tepuk tangan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari bertepuk tangan umat Tuhan. Come on. Kami mau nyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Oh, oh. Mari sama-sama katakan pujian ini. Katakan dengan penuh kesungguhan-Mu. Katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Yes, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenang. Mari lambaikan tanganmu sama-sama. Dia sungguh baik. Yes, Dia sang. Engkau sungguh baik Tuhan. Dia baik bagi. Oh, oh, Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, Dia ada di dalamku. Dia bergerak sama-sama. Dia ada di dalam, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Katakan, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenang. Yang merasakan kebaikan Tuhan, Dia sungguh. Amin. Dia baik, sekali lagi. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Biar musik saja memuji Tuhan, saudara. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Sama-sama, He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. And Jesus, He's so good to you. And sekali lagi katakan, Jesus, He's so good to you. And He's so good to me. He's so good to you and me. Sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari buka tanganmu bersama-sama pagi hari ini, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Kami ada di minggu terakhir di bulan yang pertama di tahun ini Tuhan. Terima kasih buat kuasa penyertaan-Mu. Terima kasih buat kuasa perlindungan-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Begitu banyak kebaikan-Mu Tuhan yang kami boleh nikmati sampai dengan hari ini. Bahkan Engkau sudah memberkati kami, melawat setiap kami, sehingga kami tampil sebagai pemenang-pemenang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati ibadah hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar hanya nama-Mu yang dipuji dan permuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan sebentar Tuhan kami akan sehidangan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kuduskan, layakan setiap kami. Kami boleh makan sehidangan dengan tubuh dan darah Kristus.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mungkin ada saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini. Tuhan sertai mereka, boleh tiba di tempat ini dengan penuh selamat. Setiap gangguan pekerjaan, kuasa kegelapan yang coba-coba mengganggu ibadah kami, merampas sukacita kami Tuhan, kami bersatu hati, kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa, perlindungan-Mu sempurna menyertai kami. Bahkan saudara-saudara kami yang menyaksikan siaran ini Tuhan, Tuhan memberkati melawat setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudara. Kami ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih. Mari sama-sama katakan, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari biar saudara saja katakan pujian ini. Ku ada sebab anugerah, ku ada. Biar saudara saja. Kami ada hari ini karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Amin. Ku ada karena kasih-Mu. Berterima kasih Tuhan. Mari bersama-sama angkat tanganmu, katakan terima kasih Yesus Tuhan. Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu ku kan memuji-Mu selamanya. Lagi katakan terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, hanya biar musik saja menyembah Tuhan pagi hari ini saudara. Mari musik menyembah Tuhan sama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami mau katakan Tuhan dengan segenap hati kami, sungguh Engkau baik Tuhan. Kami punya Tuhan yang baik.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Lagi katakan terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sembah Tuhan. Mari menyembah Tuhan pagi hari ini, saudara. Bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu, sembah, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau baik, Engkau setia Tuhan. Hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami melihat kebaikan Tuhan yang selalu Engkau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sejenak sampaikan isi hatimu. Ada beberapa menit saudara. Apa yang menjadi kerinduanmu hari-hari ini saudara? Bahwa di kaki Tuhan, Dia menampung setiap air mata kita di kirbat-Nya. Dia sudah membenarkan kita, Dia melayakkan setiap hidup kita. Kita tampil sebagai pemenang-pemenangnya Kristus. Engkau saja yang disanjung di tempat ini Tuhan. Engkau saja yang kami muliakan di tempat ini Tuhan. Ini hadirat-Mu Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau yang melawat setiap kami Tuhan. Jangan pernah batasi pekerjaan Tuhan saudara. Terima lawatan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia
sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari berdiri bersama-sama saudara. Lagi kau tunjukkan, haleluya. Kau tunjukkan kasih. Saya serahkan kepada Pak Bambang. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, karena Engkau Jehovah Jireh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu. Kira lapa syikiri tukura hata kasiki. Tidu buku tukuru buku syikiri dikira. Kima takura basyaka takara lama syiri. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, yang bagiku, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat. Katakan Hosana, Hosana, Hosana. Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana. Yesus bangkit bagiku. Hosana, Hosana, Hosana. Yesus mati bagiku. Hosana,
Yesus bangkit. Yesus bangkit bagiku. Mari berikan tepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Kerajaanmu datang di tempat ini. Dan Amen, Tuhan. kehendakmu jadi. Yes, amin. Berfirmanlah Tuhan kepada kami. Sebab kami hamba-hambamu mendengarkan. Iya Tuhan, amin. Dan kami percaya hikmat pengertian dan wahyu Tuhan nyatakan bagi kami. Sehingga Yes, kami amin Tuhan. tidak misunderstanding, tapi kami mengerti jalan-jalan. Amin, amin Tuhan. Dan kami mau menjadi orang-orang yang berbahagia, yaitu menjadi pelaku-pelaku firman. Kami dedikasikan segala kemuliaan, segala pujian dan hormat bagimu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, sebelum kita nanti akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, kita akan belajar bagian firman Tuhan di dalam Mazmur 23. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Di sini pemazmur berkata, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mungkin bisa gantian ya ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi Mazmur itu adalah ungkapan hati pemazmur dalam relationship-nya dengan Tuhan di dalam segala situasi. Dan kalau kita melihat di beberapa bagian Mazmur ini kan situasi-situasi kehidupan pemazmur yang berbeda-beda. Dan Mazmur 23 ini merupakan sebuah proklaim, ya, sebuah statement, sebuah pernyataan hidup seorang yang bernama Daud, di mana Daud ini dari seorang yang sangat-sangat sederhana, dia seorang anak yang gembala kambing domba yang diangkat Tuhan menjadi raja. Ini dikatakan begini, Tuhan adalah gembalaku. Ini kan sebuah statement, takkan kekurangan aku. Dia proklaim, dia perkatakan, dia confesskan. Karena saudara begini, iman itu kan timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Dia mendengar, kemudian dia berkata-kata. Karena di dalam 1 Korintus dikatakan, aku percaya maka aku berkata-kata. Kami percaya maka kami berkata-kata. Ini yang namanya firman iman itu diperkatakan, dikonfeskan. Believing and speaking. Dia memperkatakan apa yang dia percayai. Ini saudara, belum mengalami, dia perkatakan. Dan mari kita perhatikan beberapa poin ini yang menarik. Dia memproklaim ayat 2, ayat 3, kemudian kita lihat masuk di ayat yang keempat ini. Dia mengalami yang namanya fase hidup, yaitu berjalan di dalam lembah kekelaman. Saudara, memang kita ini kan lahir di Indonesia yang hanya 2 musim.
Kalau Israel itu 4 musim. Ya. Musim semi, musim panas, autumn, kemudian dingin. Jadi cara pandang menghadapi kehidupan itu beda. Makanya banyak orang Indonesia kan senang berdalih, hujan berdalih. Ya kan? Waduh males sih karena hujan. Coba bayangkan kalau kita ini hidup dengan 4 musim. Kita punya strategi menghadapi musim-musim yang berubah. Di dalam kekristenan ini ada yang namanya perjalanan lembah. Dia sampaikan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Tetapi keputusan Daud adalah tidak takut. Karena hari-hari ini saudara, banyak orang sudah lepas dari pandemi. Tapi takutnya nggak lepas. Khawatirnya nggak lepas. Dan ini yang banyak terjadi adalah kematian di padang gurun ini lebih banyak. Seperti kisah bangsa Israel ketika di tanah perbudakan. Dibawa keluar ya. Justru di padang gurun ini matinya banyak. Kenapa? Mental budaknya yang tidak keluar dari pikirannya. Dia sudah keluar dari tanah perbudakan, tapi mentalitas budak ini tidak keluar. Sehingga dia bersungut-sungut, menyembah berhala, mencobai Tuhan. Hidup dalam perzinahan. Dan dikatakan orang yang bersungut-sungut itu lebih banyak yang mati. Dan ini yang akan terjadi pasca pandemi ini, banyak orang akan bersungut-sungut. Mungkin bukan mati karena fisiknya. Tapi mati pengharapannya, saudara. Ngalami hopeless. Tetapi ketika kita ini mengerti posisi kita ini sebagai orang benar seperti pemazmur ini. Kita akan berkata sekalipun. Orang percaya itu berkata sekalipun. Sama seperti orang mau menikah, itu berkata sekalipun. Saya kalau konseling pernikahan ajak canda pasangan begini. Sama yang yang perempuan dulu tak tanya, kenapa kamu mau menikah dengan dia? Karena begini, semua yang baik-baik. Loh, dia ini belum punya pengalaman jadi suami, kenapa kamu mau? Sebaliknya saya bicara sama yang pria juga bilang, istrimu tuh belum pernah pengalaman jadi istri. Coba kalau naik mobil kemudian ditanya supirnya punya SIM enggak? Enggak. Berapa lama bisa nyopir? Saya belum bisa setir. Kira-kira mau naik enggak? Enggak mau. Loh kenapa ini mesti mau? Nah ini sudah percaya itu sekalipun. Karena apa? Menikah ini kan dasarnya apa? Saling percaya. Percaya sekalipun belum punya pengalaman, percaya. Dia membuat sebuah covenant, ikat janji dengan Tuhan. Sepakat buat covenant dengan Tuhan, percaya. Saya tunggu undangannya Mas Agus nanti. Dia berkali-kali saya ke Palu, saya tanya terus. Haleluya. Jadi katakan sekalipun. Saudara bisa berkata sekalipun? Katakan sekalipun. Jadi ketika menghadapi sesuatu yang tidak mungkin, sekalipun. Bahkan dalam kitab Habakuk, itu Nabi Habakuk menuliskan sekalipun pohon ara tidak berbuah. Sekalipun hasil pohon zaitun mengecewakan. Tapi aku mau beria-ria. Nah ini saudara. Ini orang percaya saudara. Mari kita lihat bagian berikutnya ini yang saya ingin bagikan ke saudara ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah.
Di dalam terjemahan yang berbeda, terjemahan lain itu begini. Bahasa Indonesia masa kini. Engkau menyiapkan pesta bagiku di depan mata lawanku. Wah ini saudara. Tuhan tuh menyiapkan pesta tapi di depan lawan. Kemudian dikatakan, engkau menyambut aku sebagai tamu terhormat. Engkau menyuguhi aku minuman lezat berlimpah-limpah. Di dalam terjemahan ILT3 ya, ini juga mendekati. Engkau menghidangkan makanan di depanku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara, bicara hidangan ini dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain itu dikatakan six course dinner. Ini bukan hanya sekedar hidangan. Six course dinner itu pesta. Tadi di bahasa Indonesia masa kini pesta. Six itu artinya ada 6 macam jenis yang dihidangkan. Jenis contohnya gini ya. Ini makanan tradisional food, Western, Eropa, Chinese food, ala Korea, ala Jepang, gitu. Itu yang namanya six course dinner. Jadi makanan pesta ini dinikmati oleh orang-orang yang sudah menaklukkan lawan-lawannya. Karena dalam satu hari kita mengenal 3 kali makan. Breakfast, sarapan, itu gratis. Semua orang sarapan gratis. Di hotel sekarang lain dengan sarapan atau tidak. Sarapan bayar saudara ya. Tapi istilah yang berlaku sarapan itu gratis. Tapi tidak ada makan siang gratis. Makanya orang Amerika itu mendidik generasinya begini. Tidak ada makan siang gratis. Saya makanya ketika ada seseorang telepon ngajak makan siang, saya tahu pasti ada sesuatu yang mau disampaikan yang bersifat khusus. Begitu. Makanya saya harus taruh pisau di leher saya. Karena makan siang ini. Ah ini, karena gratis. Jadi tidak ada yang gratis. Kan Amsal mengatakan taruh pisaumu di leher. Tetapi kalau makan malam itu pesta. Pesta ini dilakukan karena untuk merayakan kemenangan. Makanya seringkali kan pesta pernikahan, kemenangan, makan malam. Ulang tahun Pak Dokter kemarin sama Ibu malam. Tapi kalau diundang siang, enggak ada yang gratis. Gitu. Saudara harus menyediakan amplop merah. Nah, gitu. Angpau. Kemarin enggak ada. Iya. Jadi makan ini bahasa, makanya seringkali begini. Kalau ingin tahu attitude atau sikap seseorang itu dari cara makan. Saya ini dipilih menantu sama bapak saya, mertua ibu itu karena dia lihat makan saya. Karena dia pendeta dan karena waktu itu saya tidak makan nasi, saudara. Orang yang bisa mengatakan tidak terhadap sesuatu makanan, ini mulutnya bisa diatur. Makanya kan latihan pendisiplinan itu adalah apa yang kita makan, saudara. Karena apa yang kita makan itu mempengaruhi pola hidup kita. Ada orang senangnya manis, berbeda dengan orang karakternya dengan orang yang senang
pedas-pedas. Berbeda dengan orang yang senang asam-asam. Gitu saudara. Ya. Dan dampak penyakitnya juga beda-beda saudara. Dampak penyakitnya beda-beda. Makanya kalau bicara tentang hidangan, makanan itu macam-macam. Mumpung masih pagi barusan sarapan jadi saya tidak mengganggu selera saudara. Tapi kalau saya khotbah siang bicara makanan mengganggu selera jadi begitu. Nah saudara, apa sih yang dimaksud ini? Menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kita melihat kasus ya di dalam Matius pasal yang keempat. Contoh kasus. Di sini kisah bagaimana Tuhan Yesus itu menyelesaikan lawan-lawannya ketika dia berpuasa 40 hari di padang gurun. Ini karena di endingnya saudara ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani dia. Ini yang namanya sekorjiner. Dilayani, dijamu oleh Tuhan. Dilayani malaikat. Ada 3 tantangan yang menarik ini. Musuh pertama adalah keinginan daging. Karena dikatakan ayat yang kedua, dari ayat pertama ya, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi yang membawa ke padang gurun adalah Roh Kudus. Memang Tuhan seringkali mengizinkan orang itu menghadapi ujian. Kalau kita ini sekolah nggak pernah ujian-ujian, nggak lulus-lulus. Dan saya ini kan S1 itu berkali-kali karena nggak lulus-lulus saudara. Hukum nggak selesai. STT itu sampai 3 kali saya. Tapi saya makanya mengikuti MKDU, mata kuliah dasar umum itu ya berkali-kali. Dan yang paling sulit itu bahasa Indonesia. Ini saudara, saya pernah ikuti mata kuliah bahasa Indonesia. Saudara, loh saya ini orang Indonesia. Nilai 5. Padahal bapak saya guru bahasa Indonesia. Bahasa Inggris, bahasa Jawa. Mertua saya itu guru bahasa Indonesia. Dosen Ibrani. Tapi menantunya, anaknya bahasa Indonesia saudara. Begitu saudara, nilainya nggak sampai. Ya, sudah C gitu. Saya pikir gimana? Saya lagi. Makanya saya bahasa Indonesia ini sampai 3 kali. Karena apa? Saya bukan karena kedua nggak lulus, tapi saya ingin nilainya itu B+. Kenapa? Dan itu bermanfaat ketika saya baca Alkitab sekarang ini. Karena kan banyak orang mengabaikan titik koma kan gitu ya. Terus akan. Jadi jadinya saya teliti karena waktu kan saya mau enggak mau kan belajar teliti saudara. Ini saudara ujian setelah lulus ya saya mengerti. Karena basic. Karena kalau di Sulawesi ya itu bahasa Indonesia maaf ya saudara kurang baik. Karena tidak bisa membedakan kata kami dengan kita. Iya. Ngomong kita pe anak, ya kan? Saya tidak ikut beranak, tapi dibilang kita, gitu maksudnya. Ini maaf saudara kurang baik di situ. Iya. Kita pe mantu, kita pe mobil senang. Jadi kami dengan kita ini.
Dan di Sulawesi itu kalau teman-teman saya bilang, kalau di Sulawesi dari Makassar sampai Manado, jangan cepat-cepat berasumsi. Karena saya pikir saya dari Motong itu bilang naik travel. Kalau di Jawa namanya travel, ya itu terbatas penumpangnya. Ini 10 isinya. Travel ini. Di Manado bilang naik taksi, di Jawa bilang angkot sih. Ini kan bahasa ya saudara. Makanya bahasa dengan budaya itu kan saling terkait. Dan mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, ada 3 pencobaan ini sehingga ada ayat 11 Yesus mengalami pesta. Yang pertama ini keinginan daging. Ujian pertama. Dikatakan ayat yang ketiga, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika saya nonton filmnya Pencobaan di Padang Gurun 40 hari, ini bukan sesimpel ini sudah. Iblis itu menyamar jadi ibunya. Yang mempertanyakan kenapa terjadi kelaparan di mana-mana. Kenapa? Ya. Kuburan-kuburan bayi-bayi ya, di Bethlehem. Kenapa tidak bisa mengubah? Bukankah Bethlehem itu artinya rumah roti? Gitu. Tapi Tuhan Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Seketika itu berubah, iblis menampakkan wujudnya. Ini ujian ini saudara dalam pelayanan, dalam hidup ini adalah perut. Kita memilih mengedepankan makanan jasmani atau firman. Saya ini dulu waktu masih usia-usia 30-an sampai 40, saudara, ketika menggembalakan orang berkata sarkas, kejam gitu. Anak pemain musik itu keluar makan, saudara. Saya selesai khotbah baru datang, langsung nggak usah naik. Kenapa? Dia mementingkan makanan jasmani. Betul. Karena saya dulu ini dididik oleh gembala-gembala yang sarkas. Di Palu itu juga gembalanya sarkas. Di Bandung juga sama, saudara. Saya ini diajak, Bang, kamu ikut aku ke Lembang. Iya, Pak, saya baru ganti. Sudah ditinggal, saudara. Waduh, saya bilang gitu. Ya sama dengan gembalanya Pak Edwin waktu di Bandung itu. Ditinggal. Tapi dari situ saya belajar, saudara. Nah, mari kita perhatikan ini, saudara. Memang hidup ini kita ini perlu prioritas. Ada yang penting tetapi tidak mendesak. Ada yang mendesak tetapi tidak penting. Ada yang mendesak tapi nggak penting buat apa? Ya, saudara cek sendiri. Ada yang mendesak dan penting. Kalau saudara sakit perut, tidak peduli kiri kanan langsung lari. Nah, itu mendesak dan penting. Pak, maaf ya, kenapa? Mendesak dan penting. Ya, ini ada saudara, skala prioritas. Untuk berani berkata iya dan tidak, kalau kita nggak punya skala prioritas dalam hidup kita, susah sekali. Padahal Tuhan Yesus berkata apa? Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya dari si jahat. Kenapa Tuhan Yesus bisa berkata tidak? Karena dia ngerti skala prioritas.
yang lebih penting ini sekalipun lapar. Karena ayat 2 mengatakan pencobaan itu setelah Yesus lapar. Tapi hal yang paling penting, yang lebih penting itu bukan roti, tapi firman. Yang kedua diuji keinginan mata, saudara. Makanya puasa ini kan penting, saudara. Puasa ini salah satu untuk mendisiplinkan perut kita. Mendisiplinkan mulut kita. Puasa. Saudara pernah puasa 40 hari? Pernah 7 hari? 21 hari enggak makan. Semua yang berasa. Itu perlu latihan. 3 hari 3 malam. Kenapa? Daging itu lemah. Sekalipun roh kuat. Ini ujian itu berada di daging, sudah. Keinginan daging. Yang kedua keinginan mata. Dan ketiga keangkuhan hidup. Kita lihat yang kedua ini. Lalu kemudian iblis membawa ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Kata menempatkan dia. Ya. Makanya seringkali kedudukan itu menggelincirkan banyak orang. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Ada tertulis. Saudara begini, kenapa di saat yang genting, ya, yang keluar itu firman? Karena dia belajar yang tertulis. Makanya saudara, orang itu ketika dalam situasi kecepit, ya, terjepit atau situasi yang tidak nyaman tuh yang keluar apa? Itu yang ada di dalam dirinya. Ada satu jemaat itu kalau kaget itu yang keluar ayam, saudara. Ayam begitu. Oh berarti dia pelihara ayam, suka makan ayam. Semua yang serba ayam. Gitu. Kalau saudara mencet itu odol, yang keluar ya odol. Makanya kalau saudara lihat orang ketika kepencet itu yang keluar apa? Kalau orang Pantai Kosta, darah Yesus. Kaget sedih, darah Yesus. Haleluya. Makanya saya pernah punya pengalaman ya, pulang dari Israel. Itu pesawat itu ngalami turbulensi, kesedot, set itu. Saya tahu ya, itu mana kambing, mana domba. Karena yang dari apa yang teriakan mereka. Ada yang teriak, Yesus tolong, darah Yesus. Gitu. Ada yang teriak, ah. Gitu. Itu kan membedakan saudara. Begitu situasi kritis. Gitu. Kalau orang yang suka pelihara kucing, keluar yang kucing gitu. Ya. Jadi yang keluar yang tertulis. Kita perlu belajar yang tertulis dengan benar. Makanya perlu yang namanya Alkitab ini banyak terjemahan. Supaya memudahkan kita memahami apa yang tertulis. Makanya kemarin Sarah tak kasih PR. Kamu mau gak 1 tahun ini menyelesaikan 1 Alkitab? Mau. Oke, tak kasih rumus 2-1-2. Bukan suruh demo, bukan. Demo masak nanti. 2 pasal perjanjian lama, 1 pasal Mazmur, 2 pasal perjanjian baru.
nanti 1 tahun selesai. Kok tahu? Saya sudah ngalami. Saya sering begitu, gitu. Jadi mari kita belajar dari apa yang tertulis. Kemudian iblis ini tidak patah semangat. Dikatakan ayat 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan dengan segala kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ini berbicara tentang worship, tentang penyembahan. Iblis ini tidak pernah yang namanya memberi cuma-cuma. Atau cuma memberi. Tidak ada kamusnya. Gratis. Kalau Tuhan free. Keselamatan itu free. Bukan karena murah. Tapi karena Tuhan bayar semua. Tetapi hidup sebagai orang Kristen itu bayar harga. Pikul salib. Bukan buat salib yang besar-besar kemudian dipikul-pikul, bukan. Setiap orang punya salib masing-masing. Nah, ini bicara tentang penyembahan. Makanya saudara, orang Kristen itu kalau pemahamannya salah, itu yang disembah salah. Makanya kemarin saya, ya karena waktunya simpel ya, hanya memberikan kesimpulan dalam kitab Kidung Agung. Sama seperti ketika seseorang itu tidak memahami konteks dari kitab Kidung Agung. Orang kan salah paham. Dia pikir bahwa gadis Sulam itu menikah dengan Raja Salomo. Sehingga gadis Sulam itu orang percaya. Oh, Raja Salomo itu Kristus. Sehingga apa? Orientasi hidupnya adalah kekayaan. Padahal sebenarnya itu cinta segitiga. Gadis Sulam itu sudah punya pacangan, gembala muda. Salomo itu datang mengganggu, menawarkan harta, menawarkan kedudukan, menawarkan semuanya mau diberikan. Tapi gadis Sulam kekeh. Enggak, aku sudah punya tunangan. Sama seperti kita. Kita ini sudah ditunangkan dengan Kristus. Jadi dunia mengganggu, situasi keadaan mengganggu. No, nah ini kesetiaan saudara. Makanya pentingnya memahami konteks Alkitab dengan benar. Banyak orang berkata kalau kehilangan keluarga, kehilangan ini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ini orang, saya tahu kalau orang berkata seperti ini orang yang baca Alkitab tidak lengkap. Itu kan diambil dari kitab Ayub. Padahal kitab Ayub itu di pasal 42 Ayub mencabut perkataan yang salah di pasal 1. Aku mencabut. Nah, sementara Ayub sudah mencabut karena orang Kristen tidak baca. Makanya perlu memahami konteks ya. Dari kalau membaca Alkitab itu harus komplit. Saudara. Dan mari kita lihat kenapa saudara Tuhan Yesus ini kan menjadi teladan menolak penyembahan yang salah. Penyembahan tanpa pengenalan itu tidak ada artinya. Kenapa Tuhan Yesus berkata di ayat 10 ini, "Enyalah iblis sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Jadi kenapa Tuhan itu berkata seperti itu? Karena Tuhan Yesus itu kenal siapa yang bapaknya. Penyembahan tanpa pengenalan, saudara. Ini kan seringkali kita temukan di dunia misi itu menyembah Tuhan yang tidak dikenal. Makanya kekristenan itu berbeda dengan agama dan kepercayaan lain. Kristen itu menyembah, mengenal Tuhan itu pribadi. Bukan suasana, bukan zat, ya. Tapi pribadi. Bapak ini pribadi. Tuhan itu pribadi.
punya apa? Perasaan, punya pikiran, punya kehendak. Sama seperti kita. Kita ini kan diciptakan serupa dengan Tuhan. Ini. Makanya seringkali begini. Saya sering kan seminar doa, buat seminar doa. Ada banyak persepsi-persepsi yang salah, ada kesalahpahaman. Karena ketika ngangkat pujian contohnya begini, ada satu hamba Tuhan khotbah. Saudara, kemarin saya di sana khotbah ngangkat pujian, Roh Kudus hadir di sini, Roh Kudus hadir. Dia pikir Roh Kudus itu datang karena ditandu dengan pujian itu. Ya kan? Ketika nyanyi pujian itu gak ada atmosfer sesuatu. Mari kita nyanyi Roh Kudus kau hadir di sini. Gak datang Roh Kudus katanya. Padahal di sana datang. Itu saudara terjebak kepada pola tradisinya atau agamawi. Penyembahan itu bukan sesuatu yang agamawi. Tapi berbicara pengenalan. Kenapa Tuhan Yesus berani berkata nyala iblis? Karena dia mengenal siapa yang dia sembah. Makanya ketika kita berdoa kan dalam nama Yesus. Pergi. Dia lari saudara. Itu kalau kita mengenal. Kenal Tuhan. Sehingga kita bisa mengusir iblis. Karena saudara, iblis ini kan menawarkan sebuah konsep penyembahan menurut dirinya, yaitu apa? Tradisi ritual. Syarat begini. Padahal Tuhan mengajarkan penyembahan yang berbeda. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kuncinya begitu, bukan polanya, bukan caranya, mau tepuk tangan, mau angkat tangan. Itu bukan hal yang terpenting saudara. Mau diem, orang sedang mancing nyembah Tuhan bisa gak? Bisa. Ada teman saya, jemaat di sana, dia bilang kalau dia dapat rema itu waktu mancing saudara. Tapi masa semua mau diajarkan, mari saudara kita mancing bersama-sama biar ketemu Tuhan. Ya kan? Nanti gereja kosong, semua orang mancing untuk ketemu Tuhan. Ada orang bisa ketemu Tuhan ketika duduk di jok Vespa. Maksudnya di kamar mandi di WC. Masuk cari Tuhan di WC ya salah saudara kan? Jadi bukan sebuah pola baku, bukan sebuah ritual kekristenan itu. Pengenalan secara pribadi. Makanya Tuhan Yesus berkata di dalam Markus 16 ayat 17. Kan di situ dikatakan begini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Artinya kalau orang itu mengenal Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, tanda ini menyertai. Tanda pertama adalah mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi disuruh ngusir setan bukan terus Tuhan usir setan, bukan. Tuhan berkata demi namaku, demi nama Yesus setan keluar. Begitu kalau doa saudara. Jangan disuruh ngusir demi nama Yesus nyuruh Tuhan lagi. Ini namanya kalau dalam konteks Jawa gong tabuh selen. Artinya ini orang yang salah paham. Makanya banyak orang doanya salah paham. Disuruh ngusir setan malah nyuruh Tuhan yang ngusir setan. Tuhan berkata demi namaku. Ini tanda orang percaya. Orang percaya itu artinya orang yang mengenal Tuhan. Kalau tidak kenal tidak mungkin percaya. Saudara. Tapi memang begini ya. Di dalam perjalanan kekristenan ini.
kita seringkali menemukan kasus-kasus khusus. Saya kan di Kristen itu mulai 89. Terus satu kali ada pendeta cerita. Ada oma-oma, encim-encim, kalau doa ini, doakan orang. Oleh bulir-bulirnya, sembuh. Gitu. Dikasih tahu, encim, bukan bulir-bulirnya. Gitu. Tapi bilur-bilurnya. Gitu kan. Loh Pak Pendeta itu bilang bulir-bulir. Karena kurang dengar saudara mungkin ya. Jadi bulir-bulirnya. Tapi yang penting sembuh katanya lagi. Lah Tuhan memaklumi itu saudara. Itu kasus khusus jangan ditiru maksud saya gitu loh. Nanti saudara bulir-bulir juga gitu. Ini. Karena kan di gereja lama itu jemaat nggak boleh protes. Di tempat saya ada pendeta sudah tua. Salah ngomong. Saudara-saudara mari kita buka kitab Mazmur. Om bukan Mazmur, Mazmur. Siapa yang bilang Mazmur? Katanya. Dia marah saudara ya. Karena pendeta dulu itu nggak boleh dikritik saudara. Kalau sama anak saya kalau memang nggak ya salah ya sudah saya diam. Minta maaf gitu aja. Nah mari kita kembali di dalam Matius pasal 4 tadi. Bagian terakhir. Ini Tuhan Yesus menghadapi peperangan-peperangan. Baru ya, peperangan itu ada di dalam diri kita, saudara. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Siapa sih yang gak pingin ya? Pasti banyak orang tergiur loh. Kalau ditawari semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Siapa yang gak tergiur? Iblis sedang membuat sebuah pertukaran, saudara. Pertukaran yang berbahaya. Tapi Tuhan tegas, Tuhan Yesus tegas. Enyahlah iblis. Satu kali saya ketemu seseorang, karena saya sedang waktu itu mengerjakan kaca-kaca ya di gereja untuk kantor. Nah, yang ngerjakan itu ngajak temannya. Jadi temannya itu kalau lihat saya menyingkir, dia nyingkir. Tiba-tiba terus tak ajak ngobrol. Kenapa? Pak, saya kok lihat Pak Bambang itu kok takut gitu. Loh, saya bercermin, kayaknya saya nggak ada kumis harimau juga nggak ada kok menakutkan. Ternyata saudara, setelah itu tak ajak naik ke menara doa. Waktu itu kami ada menara doa, tak ajak doa. Wah orang itu muter-muter saudara. Karena dia cerita. Kemarin itu dia itu lagi bingung karena punya hutang banyak. Dan dia sedang mau memutuskan untuk mengadakan pertukaran. Karena ada penasehat spiritualnya mengatakan, serahkan anakmu laki-laki. Kamu akan dapat semuanya itu. Dan setelah ketemu saya bilang, kamu pilih mana? Saya doakan itu muter-muter. Dia punya ilmu ini punya, saya bilang langsung. Saya sekian tahun kemudian ketemu, mungkin kira-kira 10 tahun. Anak yang dulu mau diserahkan ke kuasa gelap. Itu anak ini anak laki-laki. Kan biasanya yang diperlukan ada yang anak laki-laki, ada yang perempuan. Ini kebetulan anak laki. Itu yang sekarang itu apa? Memperhatikan adik-adiknya. Kemudian membelikan istilahnya ekonomi baik. Orang tuanya namanya dengan baik. Nah ini saudara, iblis kan melakukan sebuah tawaran, pertukaran yang tidak gratis. Kalau seandainya orang itu mau, mungkin selesai sesaat itu, tapi dia binasa. Akhirnya dari situ perkenalan dia akhirnya ternyata orang Kristen. Orang Kristen. Akhirnya mulai setia dengan di ibadah. Anaknya yang mau diserahkan, dikepangkan itu
Akhirnya mulai melayani. Kecil, masih kecil waktu itu. Nah mari kita lihat saudara, iblis itu tidak ada gratis. Makanya kalau orang punya jimat, punya ya senjata katanya dari keturunan, itu enggak gratis. Itu semua makan darah saudara. Makan darah semua. Tidak gratis. Karena apa saudara? Kalau berbicara penyembahan, itu selalu ada korban. Penyembahan itu sacrifice. Tuhan mengajarkan kepada Abraham tentang korban. Tetapi Tuhan sedang memperlihatkan karena kebiasaan tradisi timur itu ketika dia menyembah, mempersembahkan korban itu semua putus lehernya. Tapi Tuhan sedang mengajarkan kepada Abraham. Tuhan memberi anak tidak mungkin mengambilnya. Yang maksud putus lehernya ini kan sesek saudara ya. Mempersembahkan anaknya si Ishak. Itu. Tapi Tuhan tidak pernah mengambil Ishak. Dia sedang mengajarkan sesuatu. Nah ini saudara, pertukaran itu tidak gratis. Yang namanya penyembahan ini tidak gratis. Selalu ada korban. Salomo ketika dalam pola perjanjian lama, korban-korban itu sapi ribuan. Itu korban. Penyembahan itu korban. Jadi iblis melakukan sebuah transaksi pertukaran. Saya dan saudara ini kan ketika kita ini percaya Yesus itu kan sebenarnya kita ini sedang mengalami pertukaran. Yesus bayar transaksi pertukaran itu. Dia yang hidup rela mati supaya kita yang seharusnya mati hidup. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya di dalam dia. Maksudnya gitu loh saudara. Nah mari kita lihat di sini. Ini penyembahan ini tidak bicara tentang pertukaran. Ya. Kemudian makanya ini dikatakan ayat 11 lalu iblis meninggalkan dia. Lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ini yang disebut menyediakan hidangan. Kalau Tuhan melayani saudara, malaikat, Tuhan janji orang benar itu dilayani malaikat dimulai dari mana? Di rumah orang benar malaikat Tuhan berkemah. Kita kembali Mazmur 23 ayat 6. Dampak. Ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Jadi kebajikan itu mengikuti, kemurahan mengikuti. Bukan kita mencari, tapi mengikuti. Orang yang pesta, ya, menikmati pesta ini. Pesta apa sob? Berlomba-lomba untuk melakukan kebajikan, kemurahan. Karena bicara orang yang pesta ini orang yang membagikan sesuatu. Makanya mari kita bangkit berdiri. Kita akan pesta, yaitu bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian dulu. Berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau hias
depanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Ya. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan aku ada. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan menyediakan hidangan bagi saudara di hadapan lawan-lawan. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Engkau sangat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Oh, iralama shandara lama shandara lama. Masino masere. Aku ada saat ini. Terima kasih karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudara yang dikasih Tuhan, seberapa banyak saudara yang rindu mengalami pesta dalam hidup? Mari angkat tangan saudara sama berdoa sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini. Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Ajari setiap mereka berespon benar ketika melewati fase demi fase dalam hidup, menghadapi peperangan-peperangan dalam hidup. Baik itu
keinginan daging, keinginan mata dan gangguan hidup. Dan biarlah Tuhan memberikan kapasitas lebih lagi, sehingga setiap umat-Mu dapat berkata, aku lebih dari orang-orang yang menang. Karena Kristus sudah memberi kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapa. Meteraikan janji-Mu, meteraikan firman-Mu. Kami siapkan hati kami untuk mengambil bagian yang terbaik, yaitu bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, bersekutu dengan kematian-Mu, kebangkitan-Mu, dan kehidupan-Mu, sehingga kami menjadi sama seperti Engkau, serupa dan segambar dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Aku ada saat ini. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya karena kasih-Mu aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Berkati dan kuduskan anggur dan roti ini, yang ketika kami makan dan minum, beroleh persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kuduskan layakkan kami umat-Mu untuk mengambil bagian yang terbaik ini, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik aku ada saat ini. Mari kita bangkit berdiri. Karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, Sekali teramat lagi baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita angkat tinggi di atas kepala firman Tuhan yang kita sudah terima, sebelumnya kita baca terlebih dulu 1, 2, 3. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Mari kita angkat firman Tuhan di atas kepala kita.
Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami percaya 2000 tahun lalu Tuhan, ketika di kayu salib berkata tetelestai, yang artinya sudah selesai. Kematiannya itu menyelesaikan semua tuntutan, semua pertukaran yang dituntut oleh hukum dosa, hukum Taurat, kutuk keturunan, sakit penyakit, kegagalan dalam hidup saudara dan saya. Dan kata tetelestai artinya sudah genap. Darah yang dicurahkan itu menggenapkan segala perjanjian Bapa kepada Abraham, Ishak, dan Israel, dan menggenapkan dalam hidup saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah yang kita pecah-pecahkan ini adalah tubuh Tuhan? Yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita bersekutu dengan tubuh Tuhan dan kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah Tuhan? Amen. Yang percaya berkatakan amin. Amen. Mari kita bersekutu dengan darah Tuhan dan kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi saudara dan saya. Untuk apa yang Tuhan sudah lakukan di kayu salib. Haleluya. Hina masih masuk. Imitiki nama senaya sando. Imiki nama sandara lama sandaya lama sikianamo. Ibisinamo senasaya sisi. Dan pagi hari ini terima pemulihan dan kesembuhan. Yes. Sebab semua tuntutan hukum dosa, kutuk keturunan, sakit penyakit, kegagalan kemiskinan sudah ditiadakan di kayu salib. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depan
aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini. Berkati hamba Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Pelayanan keluarga dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kami telah sehidangan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami akan memberikan persembahan. Ajar kami untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Silakan persembahan boleh dijalankan. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Lagi katakan. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat persembahan saudara. Kita akan menaikkan doa syafaat pagi hari ini. Saya mengundang Ibu Esther. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil, kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami ada di sini, kami percaya semua karena anugerah-Mu. Amin, amin. Terima kasih Engkau mengizinkan kami mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan, supaya kami tetap mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Apapun yang kami hadapi, kami percaya Engkau Yesus ada di sana dan memberikan kepada kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Dalam Tuhan ibadah kami datang untuk menyampaikan syafaat kami Tuhan. Hamba-Mu berdiri di antara Tuhan karyawan-karyawati dan kami semua dengan Engkau. Tuhan ampuni hamba-Mu ini. Jika Engkau mendapati cacat celah di dalam hidup ini Tuhan. Tuhan Engkau mengampuni hamba-Mu ini. Kau menguduskan hamba-Mu ini Tuhan. Kau menguduskan mulut hamba-Mu ini. Karena dari mulut yang sama yang hamba pakai Tuhan untuk berkata-kata setiap hari. Mulut yang sama ini hamba pakai untuk menyampaikan syafaat kepadamu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyucikan suara hamba-Mu ini Tuhan. Supaya suara ini berkenan kepadamu Bapa. Dan hamba-Mu percaya doa syafaat ini Bapa, sampai di hadapan hadirat-Mu. Kau akan menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk salah satu karyawan rumah sakit Tuhan Ibu Dorce yang sedang dirawat di rumah sakit Torabello. Tuhan Yesus Engkau ada di sana untuk menolong dia Bapa. Biarlah pengharapannya dia sungguh-sungguh serahkan kepada Engkau. Bahwa sumber kesembuhan itulah Engkau Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Kau mendengarkan doa-doa yang dia panjatkan kepadamu. Dan alirkan kesembuhan itu saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya bilur-bilur
pilur-mu sudah menyembuhkan dia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu Pak Edwin Tuhan, yang saat ini sementara berada di Jakarta. Kami berdoa Tuhan tahu tujuannya ke sana. Kami serahkan Tuhan Bapak mertuanya yang sedang dirawat di ICU saat ini. Tuhan, Engkau juga nyatakan kemurahan-Mu bagi dia. Jika Engkau berkenan untuk menyembuhkan dia Tuhan, sembuhkanlah dengan kuasa pilur-pilur-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus dia sembuh. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap kami yang beribadah kepadamu saat ini ya Bapa. Siapapun kami, apapun status kami Tuhan, hamba-Mu berdoa berkati kami Tuhan. Supaya Bapa berkat ibadah kami hari ini, kami nikmati sepanjang minggu ini Bapa. Tuhan, penyertaan yang sempurna itu akan menyertai perjalanan hidup kami sepanjang seminggu Tuhan. Kami akan melewati menit-menit, jam, detik-detik dalam hidup kami bersama dengan Engkau. Dan kami tahu kemenangan menjadi bagian kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk rumah sakit Nasanapura Tuhan. Kami serahkan rumah sakit ini ke dalam tangan-Mu. Engkau paling mengenal apa yang menjadi kebutuhan rumah sakit ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang didoakan rumah sakit selama ini, menginginkan izin pembangunan Tuhan. Bagian rumah sakit yang Tuhan hancur, Tuhan Yesus kami berdoa saat ini, bagi-Mu tidak ada yang mustahil Bapa. Kami percaya bagian pemerintah Tuhan akan mengeluarkan izin itu dan segera akan dibangun bagi kemuliaan-Mu, bagi kebesaran nama-Mu, supaya orang melihat itu Bapa dan mempermuliakan Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa buat semua tenaga medis, tenaga non medis yang ada di rumah sakit ini, yang bekerja Bapa. Kami berdoa biarlah Engkau memberikan mereka hati yang mengasihi pekerjaan mereka Tuhan, sehingga Bapa mereka akan mengerjakan tugas-tugas mereka dengan baik. Sekalipun manusia tidak melihat mereka, tapi mereka sadar bahwa ada mata yang sedang mengawasi mereka. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, berkatilah mereka yang bekerja dengan penuh tanggung jawab Tuhan. Dan berkati juga Bapa mereka yang bekerja Tuhan dengan tidak mengindahkan waktu-waktu yang mereka Tuhan diberikan. Tuhan, Engkau sadarkan mereka supaya melalui semua Tuhan di mana mereka bekerja di Nasanapura ini, mereka pun akan mengalami pemulihan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa untuk tenaga-tenaga Bapa yang ada di luar sana. Mereka sebagai tukang parkir Tuhan, mereka sebagai pengaman Tuhan. Kami berdoa Tuhan tolong mereka. Engkau lawat mereka Tuhan, supaya melalui pekerjaan mereka, mereka juga akan melihat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa untuk semua pasien-pasien yang masuk di rumah sakit ini Bapa. Tuhan, kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Baik itu suami, baik itu anak, baik itu keluarga mereka. Bapa, kami mohon kepadamu, biarlah ketika mereka menginjakkan kaki mereka di Nasanapura ini Tuhan, Engkau membuat suasana hati mereka berubah. Mereka bisa merasakan Tuhan perbedaan di dalam rumah sakit ini dan di luar sana. Dan mereka Engkau izinkan untuk membuka mulut mereka. Ada apa dengan tempat ini Tuhan? Mereka akan mencari tahu itu Bapa, dan mereka akan menemukan bahwa di sini ada Yesus, di sini ada keselamatan, di sini ada anugerah-Mu Bapa, sehingga mereka boleh membedakan tempat yang lain dengan milik-Mu ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Berkati dokter-dokter spesialis Tuhan, berkati dokter umum Bapa yang bekerja di dalam ruangan Tuhan medis Bapa, ruang operasi, ruang pemulihan. Kau berkati semuanya. Kami menolak setiap kematian di tempat ini. Roh-roh kematian tidak ada di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang membutuhkan
melakukan perawatan, pemulihan Bapa, mereka akan terima di tempat ini dengan sempurna. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami berdoa sebagai owner Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu persis Tuhan apa tujuan-Mu di dalam hidup kami. Itu sebabnya Bapa kami mohon kepadamu, kuatkan kami Tuhan, mampukan kami berjalan bersamamu, pegang tangan kami sebagai owner Tuhan, supaya kami tidak menyimpang sedikit pun dari ketetapan yang Engkau sudah berikan. Kami ini hanyalah orang kepercayaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau memilih kami di antara sekian banyak orang. Engkau menetapkan kami sebagai pelaksana-Mu di tempat ini Tuhan. Ajarkan Tuhan hamba-Mu ini, Tuhan suami istri, hal-hal yang baik yang belum kami ketahui Tuhan, supaya kami melakukan yang lebih baik lagi ke depan untuk kemuliaan kebesaran bagi nama-Mu. Biar melalui hidup kami ini Tuhan, orang dapat melihat, orang dapat membaca Tuhan, apa yang Engkau mau untuk kehidupan mereka. Jadikan kami surat-surat yang terbuka Bapa, yang dapat diketahui dan dilihat orang di luar sana, bahwa Yesus hidup di dalam kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami bersyukur Tuhan. Kami serahkan juga bagian farmasi Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kau memberkati juga mereka Bapa, dalam menangani setiap obat-obat Bapa, cairan-cairan. Tuhan berikan mereka hikmat, sehingga mereka tidak akan pernah salah di dalam memberikan pengobatan Bapa. Mereka tidak akan pernah salah mengambil obat Tuhan dan memberikan kepada pasien, karena di sana Engkau ada mengawasi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa buat bagian administrasi keuangan Bapa. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Jadikan mereka orang-orang yang jujur Bapa. Jadikan mereka orang-orang yang takut akan Engkau Tuhan, supaya berkat melimpah turun atas mereka. Terima kasih banyak Bapa. Kami Tuhan terbatas mengawasi mereka, tapi ada satu mata yang tidak pernah terbatas, yang sedang mengawasi kami semua, siapapun kami dan apapun status kami dalam milik-Mu ini Tuhan. Nasanapura ini milik-Mu Bapa. Itu sebabnya Engkau mengawasi setiap kami. Dan biarlah kami berlaku adil dan jujur, mengasihi Engkau lebih dari semuanya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Kami persembahkan kepadamu dari hati yang tulus ini Bapa. Kami bawa syafaat ini Tuhan. Kalau ada kata-kata hamba-Mu yang salah, ampuni hamba-Mu Tuhan. Dan hamba percaya doa ini naik ke hadapan hadirat-Mu Bapa, menjadi korban yang menyenangkan hati-Mu. Dan Engkau siap untuk menjawab kami tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari berdiri bersama-sama saudara, kita akhiri ibadah hari ini. Terima kasih Yesusku. Buat apa dia madoni? Sebab hari ini Tuhan adakan Terima
Tuhan adakan syukur lagi, syukur lagi syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu dan karuniakan kepada setiap kami hikmat untuk membuat keputusan-keputusan yang benar. Karena kami tahu hidup kami untuk memuliakan Engkau, menjadi rumah doa dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa, terima kasih. Datang kerajaan-Mu atas kota kami Palu, atas negeri kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu, memberkati para pemimpin-pemimpin negeri ini, dari pusat sampai ke daerah, bahkan sampai RT RW. Terima kasih Bapa, juga Tuhan berkati gereja-gereja, hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada, supaya sungguh-sungguh amanat agung itu diberitakan, sampai setiap lutut bertelut dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua belah tanganmu, arahkan hati saudara kepada Tuhan, sebab Dialah Tuhan yang sanggup menjawab setiap pergumulan dan doa saudara jauh melampaui akal pikiran saudara. Maka sekarang terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Dia telah buktikan, Dia curahkan darahnya bagimu, supaya segala berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham, kepada Ishak dan Israel itu digenapkan dalam hidupmu, keluarga rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, studi kuliah pelayanan, dan Tuhan membuatmu berhasil, berkelimpahan dan berkemenangan. Seorang pun jangan takut, gentar atau khawatir, tetapi percayalah, Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini, malam hari bahkan sepanjang hari sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita dan membawa kita masuk dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya. Dan semua yang percaya diberkati Tuhan dan siap jadi berkat sama-sama berkata amin. Tuhan memberkati saudara.